apa penyelesaiannya setelah itu? Pandemi ini berapa lama dan bisa teratasinya seperti apa? Ya, Artinya kan ini bisa jadi hilang betul. pandeminya. Betul. Ya silakan Mas Wan. Jadi Kreon tadi dari kuil Apollo, dia menyampaikan bahwa pembunuh rajanya harus diadili. Akhirnya Oedipus berdiri. Saya, Oedipus, Raja Tebes, bersumpah akan mencari pembunuh raja sebelumnya, Laius. Kalau ketemu, maka bisa jadi saya bunuh, bisa jadi saya asingkan. Jadi ada dua alternatif. Ringan-ringannya saya asingkan, kalau dia orang sini bisa jadi saya bunuh, kalau dia orang asing. Nah, begitu. Akhirnya Kreon ini dari kuil Apollo sebenarnya sudah dikasih tahu. Kreon ini adik iparnya ini. Pembunuhnya adalah si Fulan. Sudah. Cuman mau ngomong sama Oedipus nggak berani. Siapa pembunuhnya? Saya nggak berani ngomong, cuman saya bawa kiainya langsung nih, biar dia aja yang jelasin lah. Nah ini kiainya yang jelasin. Tokoh agamanya, namanya Tiresias. Tiresias itu buta. Dia ketika masuk, wahai Tiresias, orang yang ini wali dia. Kalau sekarang mungkin wali, tapi di teks itu sebenarnya ditulisnya profet. Profet itu nabi. Di Islam itu kan kita diajarin nabi ada 124.000 kan. Kalau nabi kan, kalau rasul kan 25. Nah, dia beneran menabikah di antara yang 124.000 tadi atau wali saja? Intinya di situ disebutnya nabi, tapi saya lebih nyamannya wali lah, nanti takutnya mengganggu golongan tertentu ya. Wali. Baru masuk ditanya sama Oedipus, Tiresias, siapa penyebab wabah ini? Siapa yang membunuh raja yang sebelumnya? Tiresias langsung mengumpat. Mengumpat itu bahasa Jawanya itu misuh, berkata suwe. Apa itu suwe itu? Itu bahasa mengumpat itu apa namanya? Sial. Iya, sialan. Sialan. Sial, tau begini gua nggak kesini tadi. Nah, itu baru masuk kerajaan aja udah anjay begitu. Sekarang kan lagi tren anjay. Anjay. Tahu begini masa nggak kesini nih. Begitu. Gumbamnya begitu. Ntar dulu. Kami butuh informasi dari ente tentang penyebab dari wabah ini. Saya nggak akan ngomong. Kamu kalau nggak ngomong, kamu pengen rakyat saya mati semua. Kamu pengen tanah saya jadi tanah tandus, pengen Tebes ini jadi kerajaan mati, kota mati, hantu. Akhirnya dipaksa lah itu sampai dimaki-maki, dasar buta, picek mungkin ngomong, dasar picek, kasar. Akhirnya ya sudah, kalau memang kamu ingin mengetahui, kalau kamu ingin mencari siapa pembunuhnya, jawaban saya adalah kamu adalah orang yang kamu cari. Kamu adalah orang yang kamu cari. Maksudnya Anda menuduh saya sebagai pembunuh raja yang tidak lain dan tidak bukan, betul. Marahlah, diusir. Pergi. Gak dikasih ongkos lagi dia. Biasanya kan kalau kita ngundang apa namanya tokoh agama gitu, motong rambut orok gitu kan. Itu ada kan biasanya. Masanya takut kualat nggak ada barokahnya nanti. Ini diusir, nggak dikasih ongkos. Akhirnya Kreon dipanggil, yang ngajak tuh. Kreon, kamu mau ngajak orang gak beres, kamu bersekongkol pasti nih. Mau menurunkan popularitas saya nih, mau pilkada kan masalahnya. Biar nama saya bentar lagi mau pilkada itu di Tebes. Kamu pengen jadi raja kan, menggantikan saya. Berantem lah itu. Akhirnya oleh istrinya Oedipus, ibunya kan, yang juga ibunya, ya. dilerai. Sudah, jangan pada ribut dah. Mas, masuk kamar. Kenapa ribut-ribut? Itu si Kreon bawa Ustadz Gadungan, nuduh-nuduh saya jadi pembunuh Laius. Ya udah nggak usah didengerin.
Karena Layus itu tidak mungkin dibunuh oleh sampean, kan sampean orang Korin. Iya. Oh iya. Masalahnya dulu Layus itu waktu punya anak sama saya, itu ditakdir, diramal, dia ditakdirkan ini anak akan membunuh bapaknya, kata Yokasta. Kemudian si Layus tuh inisiatif, anaknya dipantek kakinya dua-duanya biar nggak bisa jalan, nyuruh tukang angon buang ke hutan. Nah, kemarin waktu kabar Layus dulu 20 tahun yang lalu meninggal dunia, kabarnya itu dibunuh perampok. Karena yang laporan itu kan bilangnya perampok. Gak mungkin kalau dibunuh satu orang, membunuh 5 orang kan nggak keren gitu. Iya, jadi nggak mungkin sampean. Jadi ketika diceritain, ini Layus dulu punya bayi sama saya, diramal ini bayi akan membunuh bapak menikahi ibunya. Oh, Oedipus kan pernah dengar kata-kata itu? Iya. Di kuil juga? Iya, di kuil juga. Wow. Ayang beb. Karena dengerin cerita itu kok jadi merinding. Bulu ketek berdiri. Jadi bukan bulu kuduk lagi, bulu ketek berdiri. Kan tersiksa itu. Kadang-kadang kan betul itu yang dikatain. Terus meninggalnya di mana itu? Mantan suamimu itu di pertigaan Pocis. Bukan di Kokon. Di perbatasan Kukun kata lah begitu. Oh, Oedipus kan langsung. Itu saya. Saya pernah bunuh orang juga di situ di perbatasan Kukun. Suamimu bagaimana rambutnya? Begini rambutnya. Terus dikawal berapa orang? 5 orang. Sama persis. Terus naik apa? Pakai kereta, rodanya 2, kudanya 1. Persis. Dalam hati dia. Terus dia ada toiletnya belah sini. Thailand. Jadi semua yang diceritain Yokasta persis dengan orang yang dibunuh oleh Oedipus. Saya lemes ayam beb. Nih saya ceritain dah. Terus gantian saya yang cerita. Saya dulu anaknya ini. Kemudian saya diomong orang begini. Saya tanya ke kuil. Suaranya jawabannya begini. Kamu kan membunuh bapakmu, menikahi ibumu. Lalu saya takut kabur dari rumah saya, merantau saya. Di tengah jalan di perapatan yang namanya Kukun yang kamu sebutin tadi, saya membunuh orang persis yang kamu gambarkan itu. Itu bapak kamu. Tapi belum tahu kan, belum ngeling kan, belum nyambung bapaknya di mana kan belum nyambung. Persis, makanya saya kok nggak mungkin. Tapi kapan itu? Kapan? Ya nggak lama sebelum kamu jadi, beberapa waktu sebelum kamu jadi raja lah. Persis waktunya, waktunya persis, tempatnya persis, gambaran orangnya, jumlah orangnya persis. Kata dia, la haula wala quwata illa atau astagfirullahaladzim atau bagaimana lah itu. Ya Tuhan, rencana apa yang ingin kau timpakan kepada saya? Ya di satu sisi kan dia memikirkan rakyatnya juga yang pandemi kan. Ya. Dan itu harus diselamatkan. Betul. Tidak lama setelah itu ada yang ngetok. Assalamualaikum. Ketok pintu. Pakai. Ternyata ada utusan dari kampung halamannya. Sebenarnya bukan kampung halamannya kan. Dari Polybus, Korin, negara Korin. Yang dia kabur. Ya, utusan. Ini dulu adalah tukang angon yang dulu dapat dikasih bayi. Oh, yang disuruh buang. Ya, bukan. Yang dikasih. Jadi dikasih terus dikasih ke rajanya. Nah, dia yang terima. Saya dari Korin. Oh iya. Mau ketemu sama Oedipus. Oh iya. Dia kan orang Korin. Taunya kan orang Korin. Mas Oedipus, ada kabar yang satu buruk, yang satu baik. Apa kabar yang buruk? Bapak Anda Polybus meninggal dunia. Alhamdulillah. Lah, kok alhamdulillah? Soalnya saya dulu diramal akan membunuh bapak saya. Mati sendiri. Mati sendiri. Kenapa dibunuh saya? Apa sakit apa bagaimana? Sakit atau dibunuh orang? Sebenarnya sih kayaknya gejala bengek. Cuma karena dibawa ke rumah sakit, divonis COVID. Alhamdulillah bukan dibunuh. Ya, alhamdulillah bukan saya. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya Anda pulang jadi raja di sana. Enggak. Loh, kenapa enggak? Emak saya masih ada. Emang kenapa? Saya kan tadi udah bilang, saya waktu di kuil Apollo pernah diramal nanti akan membunuh bapak saya, akan menikahi ibu saya.
Nggak mau saya Nggak mau saya. Tapi itu tukang ngangon kan tahu nasabnya. Iya. Nggak usah takut menikahi ibu kandung kamu yang katanya merok itu. Iya. Bapak kamu Iya. sama saya, hubungannya dengan kamu sama sekali Orang nggak lain. nyambung. Orang lain. Sama-sama nggak nyambungnya. Waduh, kepikiran dia. Kata Oedipus, maksud lo? Nih, dengerin. Ente ini orang sini, kata tukang ngon. Ente mah katanya dulu orang sini kalau nggak salah. Iya. Saya dulu ngasih bayi kamu, nyelamatin kamu. Maksudnya gimana? Orang sini bagaimana? Saya dulu dapat bayi kamu waktu masih bayi itu saya dapat dari tukang ngangon orang sini. Siapa namanya? Namanya Jainuddin. Jainuddin Ngajiro. Sirop. Tukang ngangon. Jainuddin. Pertanyaan saya adalah, kira-kira Yokasta kenal nggak sama Jainuddin? Yokasta. Dengar nama Jainuddin dia ngeh tuh. Enggak gitu dia. Yokasta. Enggak. Iya. Karena kan waktu dia punya anak, nyuruh tukang ngangon Iya. sama suaminya yang dulu Layus, ini anak buang. Iya. Yokasta ada di situ. Jadi ketika disebutin, dulu Anda saya dapatkan dari tukang ngangon orang sini. Namanya siapa? Jainuddin. Yokasta langsung paham dia, tanggap dia. Astagfirullahaladzim. Jainuddin yang saya suruh buang anak saya dulu.